Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah jangan jual ikan kesayanganmu ke pedagang ikan hias. Jadi yang dimaksud pedagang ikan hias ini adalah ke pasar ikan hias ataupun ke kios ikan hias ya. Alasannya apa? Alasannya karena pasti Anda tidak akan mendapatkan untung ya, yang ada malah buntung. Karena kalau prinsip hukum ekonomi itu kan membeli dengan harga yang murah kemudian menjualnya dengan harga yang mahal. Nah, itu nanti yang akan dilakukan oleh para pedagang ketika Anda mencoba untuk menjual ikan kesayangan Anda. Jadi itu biasanya terjadi terutama para penghobi ya, penghobi yang misalnya mengoleksi ikan-ikan yang mahal. Misalnya seperti arwana super red atau ikan-ikan misalnya cana yang bagus atau lohan yang bagus. Nah, itu jangan sekali-kali kita coba untuk menawarkannya ke pedagang ikan hias. Alasannya apa? Alasannya pasti akan dibeli murah ataupun pasti akan ditolak. Karena bagi para pedagang atau atau pelaku usaha, pemilik usaha ikan hias itu, kios ikan hias maksudnya, itu mereka juga memikirkan bagaimana agar ikan itu cepat laku dan memikirkan juga untung ruginya. Misalnya kalau si penghobi itu menjualnya dengan harga yang mahal, yang di luar harga pasaran, tentunya si pedagang itu juga tidak akan membelinya karena nanti juga akan bingung untuk menjualnya juga kan. Apalagi kalau segmen pasarnya adalah segmen pasar yang masyarakat biasa ya, atau masyarakat awam yang tidak terlalu atau tokonya itu tidak mengisi stok dengan ikan-ikan yang premium, pasti dia akan menolaknya. Jadi banyak sekali penghobi ikan hias itu mereka memang bisa merawat ikan hias, tetapi mereka bingung untuk menjualnya sampai ditawar-tawar ke kios ikan hias ataupun ke pasar ikan hias. Nah, biasanya akan ditolak dengan halus. Biasanya kalau saya sering lihat itu, kalau ke pasar-pasar itu akan ditolak dengan bilang ke tempat lain aja gitu. Wah, saya tidak tega kasih harganya karena memang pasti akan diharga dengan harga yang murah. Jadi jangan kita sekali-kali untuk mencoba menjual ikan kesayangan kita itu dengan maksudnya di pasar. Apalagi kalau pasar itu kan biasanya segmen pasarnya itu yang orang biasa atau menengah biasa saja. Sementara mungkin ikan kita adalah ikan yang premium, misalnya seperti ikan lohan yang bagus atau cana yang bagus atau misalnya ikan arwana yang bagus, itu kan pasti tidak akan masuk ke segmen pasar ikan hias tersebut. Setahu saya biasanya yang membeli itu hanya konten kreator ikan hias saja. Konten kreator yang besar itu biasanya membeli untuk kepentingan konten saja. Nah, itu kelemahannya itu. Jadi sering juga orang datang ke sini menawarkan ikannya, ikan-ikan yang premium itu. Padahal kan kalau sebagai pelaku usaha ikan hias kan kita juga tahu segmen pasar kita juga. Kalau misalnya kita menyetop atau mendisplay ikan yang mahal itu pasti akan susah untuk lakunya karena memang segmen pasarnya beda. Jadi para penghobi itu juga harus lihat juga, oh ini toko ini segmen pasarnya untuk ini, segmen pasarnya untuk ini. Jadi jangan kita asal tawar, nanti pasti akan ditolak dengan halus atau ditawar dengan harga yang murah. Karena kalau sebagai pelaku usaha ikan hias kan, misalnya yang di pasar ikan hias ataupun yang ada di kios ikan hias kan, mereka kan sudah tahu harga grosir ya. Jadi tahu harga grosir, ada pengepul, ada jadi sebenarnya untuk membeli ikan itu aja bisa sebenarnya, untuk membeli ikan yang dijual oleh penghobi tersebut sebenarnya bisa. Namun kan
pasti si pemilik kios atau si orang yang jualan di pasar itu kan juga menentukan segmennya. Jadi tidak sembarang mendisplay akuariumnya ini dengan ikan-ikan yang mungkin tidak cocok dengan segmennya. Misalnya kalau ikan predator, nah pasti kan nanti kebanyakan diisi dengan ikan predator, toko ikan predator maksudnya. Kemudian ikan aquascape, kemudian pasti isinya ikan aquascape, misalnya ikan spesialis cana, nanti si ikan cana, spesialis koi, koki, nah dan sebagainya. Nah oleh sebab itu kalau kita sebagai penghobi untuk menjualnya itu ke sesama penghobi. Kenapa? Karena mereka yang tahu atau yang menghargai kualitas ikan tersebut. Misalnya penghobi koi, nah jualnya juga ke sesama penghobi koi juga, atau ke ikan lohan misalnya. Nah jualnya juga ke sesama penghobi luan juga. Itu nanti harganya akan bagus, atau bahkan kalau orang itu menggemari ikan tersebut malah nanti akan mungkin dijual dengan harga yang mahal juga. Nah masalahnya kan kadang susah menemukan sesama penghobi itu ya. Nah oleh sebab itu sebaiknya kalau mau untuk mudah menemukan sesama penghobi itu ya kalau di secara offline ya sebaiknya ikut komunitas. Misalnya ada komunitas ikan lohan di daerahmu, nah coba ikut di situ. Atau mungkin komunitas ini itu, nah coba ikut saja. Nah itu kan nanti akan menjadi ajang para penghobi untuk berkumpul, nanti berbagi ilmu, kemudian berbagi apalagi berbagi pengalaman, dan juga untuk sarana jual beli antar penghobi ya. Jadi seperti itu. Nah kemudian kalau bagaimana dengan cara selain itu juga bisa dengan cara online ya, sekalian offline, yaitu dengan mengiklankan dengan macam-macam cara. Bisa lewat YouTube, bisa lewat TikTok, bisa lewat apalagi ya, Facebook, atau marketplace seperti iklanin di Shopee, di Tokopedia, macam-macam. Jadi ini nanti bisa akan, siapa tahu ada yang tertarik dengan itu kan. Nah nanti harganya akan stabil, maksudnya akan sesuai keinginan kita. Beda kalau kita tawarkan di mana, di toko, di kios, itu pasti akan ditawar dengan harga murah, ataupun mungkin akan ditolak dengan halus. Karena biasanya memang toko-toko itu memang tidak menerima itu ya, tidak menerima buyback atau membeli ikan kembali. Karena memang yang dibutuhkan memang bukan ikan. Kalau ikan kan banyak, yang dibutuhkan ya uangnya untuk biaya operasional, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk ngisi stok lagi dan sebagainya. Nah jadi saran saya kalau ingin menjual ikan ya sebaiknya ke sesama penghobi ya, kecuali dalam kasus tertentu. Misalnya ingin pindah rumah keluar kota misalnya, kemudian ingin sibuk karena sibuk kerja atau dan sebagainya, jadi tidak bisa merawat ikan tersebut. Nah mau tidak mau kan ikannya harus dijual, ataupun apa ya, daripada mati terbengkalai sia-sia kan. Nah ya sebaiknya dijual saja. Nah itu bisa kita tawarkan ke pedagang ataupun ke pemilik kios ikan hias ya, pedagang di pasar ikan hias itu. Namun pasti akan ditawar dengan harga yang murah. Jadi itu kalau kasusnya kepepet, misalnya memang mau pindah rumah, atau mungkin mau apa itu, atau mungkin sudah bosan, atau mungkin butuh uang, nah itu bisa juga ke kios-kios ataupun ke pedagang ikan hias. Namun ya itu tadi pasti akan rugi ya, pasti akan tidak sesuai ekspektasi ya, tidak sesuai harapan. Wah ternyata cuma ditawar segini, ya sudah, itu kan memang resikonya. Maka dari itu sebaiknya jauh-jauh hari itu, misalnya Anda ingin
pindah kota ataupun misalnya sibuk kerja atau apa itu, nah jauh-jauh hari misalnya 1 bulan atau 2 bulan itu kita mulai iklanin aja di Shopee, di eh, Facebook, di TikTok dan sebagainya. Kalau ikan-ikan kita memang ikan-ikan premium itu pasti, atau ikan-ikan yang bagus, pasti akan ada penghobi yang melirik itu. Dan kalau namanya penghobi kan pasti tidak akan tanggung-tanggung untuk mengeluarkan uang ya. Atau bisa juga ikut komunitas. Itu komunitas itu juga fungsinya bagus juga untuk sarana silaturahmi, untuk sarana saling tukar ilmu, bahkan nanti saling membantu sesama anggota kan, membelikannya atau gimana. Jadi itu sangat bagus. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.